Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan kitab Manhajus Salikin Fikih Dasar karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, dan kita masih pada kitab Shalah pada halaman 88. Mereview yang lalu bahwa rukun salat ada 14, yakni unsur terpenting dari salat. Ketiadaannya menjadikan salat tidak sah, yaitu berdiri, takbiratul ihram, al-fatihah, ruku, bangkit dari ruku, i'tidal, sujud, bangkit dari sujud, duduk di antara dua sujud, tumak ninah, yakni pada 4 tempat, tumak ninah pada sujud, tumak ninah pada i'tidal, tumak ninah pada tumak ninah pada ruku, tumak ninah pada i'tidal, tumak ninah pada sujud, tumak ninah pada duduk di antara dua sujud. Sudah 10 ya rukun salat. Tambahkan yang 4, itu tasyahud akhir, duduk tasyahud akhir, salam, dan tertib. 14 rukun salat. Dan kemarin sudah kita bahas tentang rukun yang ke-9, yaitu al-jalsah bainas sajdataini, duduk di antara dua sujud, serta bacaannya, serta hukum-hukum dan sunnah-sunnahnya. Sekarang kita beralih kepada pembahasan berikutnya. Berkata penulis rahimahullah, "Tsumma yasjudu tsaniyata kal ula", lalu ia sujud kedua seperti sujud yang pertama. Tata caranya persis seperti yang pertama. Poin yang 101 dari buku terjemah halaman 88. Tsumma yanhadu mukabbira, lalu bangkit sambil bertakbir. Yanhadu, nun ha dot, artinya bangkit, yakni dari bawah ke atas. Dari inilah muncul ungkapan nahdlatul ulama, kebangkitan ulama. Tsumma yanhadu, lalu bangkit, mukabbiran, sambil bertakbir. Bangkitnya bertumpu dengan apa? Ala suduri qadamaihi, atas sudur. Sudur artinya bisa depan atau bisa punggung. Qadamaihi, ya, telapak kaki. Qadam yakni bagian kaki yang untuk berjalan. Artinya ketika bangkit itu bertumpunya dengan kaki. Kalau bertumpunya dengan kaki, maka yang pertama kali ya diangkat adalah tangannya dulu, ya, karena nanti kaki dijadikan sebagai tumpuan. Kaki dijadikan sebagai tumpuan. Kemudian bangkit dengan bertumpu pada bagian depan dua telapak kaki sambil bertakbir. Ulama rahimahullah, mereka mengatakan mau bangkitnya dengan tangan maupun dengan lutut, keduanya boleh, ya. Mau bangkitnya dengan lutut maupun dengan tangan, keduanya boleh.
Ulama berselisih pendapat tentang mana dari keduanya yang paling utama. Syekh Albani rahimahullah dalam kitabnya Sifat Salat Nabi mengutamakan dengan bertumpu dengan tangannya. Bertumpu dengan tangannya. Maka sebagian orang yang sifat salatnya itu merujuk kepada kitab ini, Sifat Salat Nabi Syekh Albani, kebanyakan mereka ketika bangkit bertumpu dengan tangannya. Bisa membayangkan ya, ketika bangkit bertumpu dengan tangannya. Artinya yang pertama kali diangkat adalah lututnya. Jelas? Yang pertama kali diangkat adalah lututnya, karena tangan mau dijadikan sebagai tumpuan ketika bangkit. Ketika bangkit. Sementara sebagian ulama memandang lebih utama dengan bertumpu dengan lututnya. Lutut atau kaki dijadikan sebagai tumpuan, sehingga yang pertama kali diangkat adalah tangannya, diletakkan di pahanya. Lalu ia bangkit. Jelas ya di sini? Ini seperti pendapatnya Al-Imamu Ahmad bin Hanbal dan ulama Hanabilah. Namun nama yang lainnya saya belum baca dari Hanafi, Maliki, Syafi'i, tapi Hanabilah mengutamakan bertumpu dengan lutut, sehingga yang pertama kali diangkat adalah tangannya ketika bangkit. Tangan diletakkan di paha kalau dia bangkit. Tapi secara umum lebih mudah mana? Orang ketika bangkit itu bertumpu dengan lutut ataukah tangan? Pakai tangan, lebih ringan. Karena kadang badan ini bebannya berat, sehingga perlu ditumpu dengan tangan yang lebih. Kadang dengan lutut bisa ada suara krek gitu ya, karena sudah tua tulangnya sehingga ada suara. Ala kulli hal, dengan manapun dari keduanya boleh ya, dan itu bukan bagian dari rukun sholat ya, tapi bagian dari hay'ah sholat. Mana yang paling mudah dari keduanya silakan dilakukan. Cuma ulama selisih pendapat di antara keduanya mana yang lebih utama. Terus beliau mengatakan pada poin yang 102, wa yusalli raka'ats tsaniyata kal ula, dan sholat rakaat yang kedua seperti tata cara yang pertama. Ya. Jadi sekarang kita rakaat kedua yang bangkit. Penulis tidak menyebutkan duduk istirahat. Duduk istirahat. Berarti penulis condong kepada pendapat duduk istirahat itu la yusra', tidak disyariatkan, tidak dianjurkan. Penulis Syekh Abdurrahman As-Sa'di memilih pendapat demikian, dan itu pendapat jumhur. Jumhur ulama berpandangan tidak dianjurkan duduk istirahat, yaitu duduk sesaat tanpa membaca apapun sebelum berdiri. Jadi bangkit dari sujud, duduk dulu, duduk iftirash sejenak tanpa membaca apapun, karena istirahat. Namanya al-jalsatu al-istirahah atau jalsatu istirahah, duduk istirahat terus bangkit lagi. Penulis buku ini Syekh As-Sa'di mengikuti pendapat jumhur, yaitu la yusra', tidak disyariatkan, tidak dianjurkan. Ini dugaan besar, karena di sini nggak disebut. Dikatakan dugaan besar karena beliau masih punya kitab yang lain. Barangkali beliau mencantumkannya di sini cuma rangkuman saja. Anda tidak bisa memastikan. Tapi yang jelas bahwasanya jumhur ulama berpandangan tidak dianjurkan. Ini pendapatnya Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah. Dan dipilih oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, dipilih oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dan juga dipilih oleh Syekh Al-Bassam dalam syarah kitab Umdatul Ahkam, dan dijelaskan oleh ulama Hanabilah seperti Ibnu Qudamah rahimahullah, karena hadis-hadis yang berkaitan dengan itu hanya dari satu jalur saja,
yaitu jalurnya Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu anhu. Siapakah beliau? Beliau adalah laki-laki bersama beberapa orang dari kaumnya yang pernah mondok di Masjid Nabawi selama 20 hari. Selama 20 hari. Dia memperhatikan sifat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia menyimpulkan, ya, dia melihat, ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza kana fi witrin, apabila beliau berada pada rakaat ganjil, ya, lam yanhat hatta yastawiya qaidah, tidak bangkit sampai duduk dengan sempurna. Yani duduk istirahat. Cuma yang jadi problem adalah semua sahabat Nabi yang mulazamah bersama Nabi tidak mencantumkan duduk istirahat satupun. Wah, ada Abu Hurairah, ada Ibnu Umar, ada Abu Musa al-Asy'ari, ada Jabir bin Abdullah, ada Anas bin Malik, macam-macam. Maka ini tentu duduknya Nabi ini ada sebab. Apa sebabnya? Ya, dalam hadis Muawiyah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hai manusia, la tubadiruni fi sujudi fi ruku'i wa sujud." Wahai manusia, kalian jangan mendahului aku sujud dan ruku'. Fa ini qad badantu, aku telah gemuk, aku telah banyak dagingnya. Yakni di masa Nabi SAW usianya agak tua, itu beliau sudah mulai berat karena usia atau karena badannya, sehingga beliau butuh duduk istirahat, gitu kan? Maka ulama menyimpulkan karena hadis-hadis yang ada tidak ada istirahat, maka itu bukan sunnah. Tapi bagi orang yang ingin duduk istirahat karena hajat, maka dipersilahkan. Umpamanya sedang hamil, umpamanya sedang atau tua atau sakit atau lemah. Jadi adanya sebab. Ini hujahnya jumhur. Hujahnya jumhur. Hanafi, Maliki, Hambali dipilih oleh Ibnu Qayyim dan beliau membelanya. Dipilih oleh Ibnu Utsaimin. Tersisa siapa? Mazhab yang enggak sepakat? Syafi'i. Nah, Syafi'i menganjurkan. Syafi'iyah menganjurkan. Mana hadisnya? Hadis tadi, Malik bin Huwairits, karena pada asalnya, ya, perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sunnah. Maka Syafi'iyah, Imam Syafi'i mengutamakan duduk istirahat dan menganggapnya sebagai sunnah. Ini pula yang dipilih oleh Imam Al-Albani dan Imam bin Baz. 3 ulama besar, bin Baz, Ibnu Utsaimin, dan Albani. Tambahkan yang 4, ya, Syekh Muqbil. Cuma Syekh Muqbil ini fikihnya kurang dikenal karena beliau fokusnya di hadis. Kalau Syekh Al-Albani juga di hadis, cuma beliau punya kitab khusus masalah sholat. Sifatu sholatin Nabi minat takbir ila taslim ka'annaka taroha. Nah, dari 3 ini khilaf pendapat, ya. Ibnu Utsaimin mengatakan tidak dianjurkan. Sisanya bin Baz, Albani dianjurkan. Karena sifatnya ini khilafiyah, maka kenceng ataukah lapang dada jamaah? Dalam melihat orang, lapang dada. Lapang. Jangan menganggap dia kurang daripada sifat sholat kita. Tidak boleh. Apalagi duduk ini disepakati dia tidak wajib, tidak pula rukun. Duduk istirahat disepakati bukan rukun, bukan pula wajib. Mereka hanya berselisih antara sunnah ataukah tidak. Ya, sunnah ataukah tidak. Nah, itu tambahan faedah di sini. Mengingat itu banyak dikerjakan,
sementara penulis tidak menyebutkan di bukunya, yang nampaknya penulis condong kepada pendapat jumhur, la yushra', tidak disyariatkan. Arab Saudi kira-kira umumnya duduk istirahat ataukah tidak? Jemaah. Kalau melihat mazhabnya Hambali nggak duduk, tapi mengingat ulama besarnya Syekh bin Baz duduk, maka ya duduk, maka ada yang duduk, ada yang tidak. Gitu ya, untuk ulama Arab Saudi. Tergantung ya, apakah menguatkan mazhabnya Hambali atau ikut dengan syekhnya Syekh bin Baz. Syekh bin Baz sendiri itu mazhabnya Hambali, tapi kan Hambali, tapi mazhab itu bagi pendapat yang kuat tidak harus saklek, artinya boleh keluar dari pendapat mazhabnya jika dia memandang pendapat lain lebih kuat, nggak ada masalah. Ada masalah. Buat cerita dulu ketika di Libya itu Syekh Dr. Sulaiman Ad-Duwaijiri menegur para mahasiswa, menegur ya, tapi bertanya-tanya, kenapa kalian kok lihat semua jika mau bangkit duduk istirahat? Ya ini kayak aneh gitu kan. Nah, seakan-akan itu perkara yang wajib karena semua demikian, kan aneh, semua demikian. Nah, ini kan bagi beliau seakan-akan ini perkara yang wajib, padahal perkara yang sunnah itu pun diperselisihkan. Simpulannya bahwasanya ini perkaranya khilafiyah, longgar, yang duduk silakan, yang tidak silakan, dan mereka sepakat ya jika ada hajat ya dianjurkan. Apa hajatnya? Sakit, gemuk, tua, lemah, hamil, ya, dan lain-lain. Jelas ya, Maaf? Nah, terus berkata penulis, Tsumma yajlisu. Maaf ya, halaman ya betul ya. Poin 103. Tsumma yajlisu lit tasyahhudil awwali, lalu duduk untuk tasyahud awal. Tasyahud pakai tasdid, syiddah, tasyahud bukan tasyahud. Tasyahud itu diambil dari kata syahadah, yani asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, karena bacaannya mengandung syahadah atau tasyahud maka disebut dengan tasyahud. Karena tasyahud ada dua, maka dibagi tasyahud awal sama tasyahud akhir. Nama lainnya tahiyat karena diawali dari tahiyat, at-tahiyatu lillah atau at-tahiyatul mubarakatus. Antara dua nama ini, tasyahud atau tahiyat, yang lebih masyhur tasyahud. Karena itu lafal hadis. Lafal hadis menyebutnya tasyahud. Tasyahud ini bacaannya atau duduknya jamaah? Kalau mendengar kata tasyahud itu bacaannya atau duduknya? Bacaannya. Kalau duduk maka al-julus lit tasyahud. Duduk untuk baca tasyahud. Kata tasyahud itu dalam bahasa fikih maknanya bacaannya. Bacaannya, bukan duduknya. Ya. Adapun duduk istilahnya al-julus. Al-julus lit tasyahud al-awwal. Duduk untuk tasyahud awal. Nah, berkata penulis, dan lalu duduk untuk tasyahud awal. Nah, tasyahud awal ini hukumnya apa? Wajib, rukun, atau sunnah? Itu kan. Kalau kita belajar fikih, perhatikan, kita harus mengantongi hukum. Ini itu hukumnya apa? Kalau rukun berarti saya batal kalau meninggalkannya, itu konsekuensinya. Kalau itu wajib, jika lupa maka sah sholatnya, tapi sujud sahwi.
Kalau sunnah maka nggak berdosa, tidak ada kewajiban istighfar ketika sengaja meninggalkannya. Jelas jamaah, ada rentetannya. Maka kalau belajar fikih pastikan kita mengantongi hukumnya. Antara kalau sholat itu ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Kita kembali kepada rukun sholat yang 14, biar jenengan sering mendengar dan mungkin bisa hafal ya jika sering mendengar. Saya ulang ya, jenengan bunyi ya, 14 rukun sholat. Yakni rukun adalah jika lupa dikerjakan maka sholatnya batal jika ingatnya setelah salam. Jika ingatnya sebelum salam maka rokaat itu gugur, harus nambah 1 rokaat karena ia intisari dari unsur paling penting dalam sholat adalah rukun, sebagaimana rukun iman. Kalau ada iman dari rukun yang yang tiada, maka imannya batal. Dia beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada malaikatnya, kepada hari akhir, enggak beriman dengan takdir, maka dia kafir. Imannya tidak sah. Jelas? Baik. 14 rukun sholat. 1, berdiri. 2, takbir ihram. 3, Al-Fatihah. 4, ruku. 5, bangkit dari ruku. Jangan langsung sujud ya, bangkit dulu dari ruku. 6, i'tidal. 7, sujud. 8, bangkit dulu, bangkit dari sujud. 9, duduk di antara 2 sujud. 10, tumakninah. Tumakninah pada 4 tempat ya. Nanti aja biar jelas. 11 tasyahud apa itu? Akhir apa awal? Akhir. Terus 12 duduknya. Ini bacanya bukan dengan terbang tapi dengan duduk. Bukan dengan berdiri tapi dengan duduk. Bacaan tasyahud. 13 salam. 14 urut tertib. Ternyata tasyahud awal tidak masuk, maka bukan rukun. Nah sekarang dia wajib ataukah sunnah? Wajib. Kita cek ya, 8 wajib sholat. Nah apa itu wajib? Jika lupa mengerjakannya sholatnya tetap sah, nanti diganti sujud sahwi. 1, takbir perpindahan, intiqal. Yakni selain takbiratul ihram. Takbir ihram itu pembuka sholat. Kalau intiqal takbir ketika berpindah dari satu posisi ke posisi lainnya. Dari berdiri ke ruku, berdiri ke sujud, ya, duduk ke berdiri, semua kan takbir ya, namanya takbir perpindahan, takbir intiqal itu wajib. Yang kedua apa? Bacaan apa? Subhana rabbiyal azim. Semua wajib sholat isinya bacaan, kecuali nomor 8. Yang ketiga apa? Sami Allahu liman hamidah. Diurutkan lewat gerakan ya. Diurutkan lewat gerakan biar mudah diingat. Takbir intiqal, subhana rabbiyal azim, sami Allahu liman hamidah. Yang keempat, Rabbana walakal hamd. Yang kelima, subhana rabbiyal a'la.
Keenam, Rabbil firli. 7, tasyahud awal. 8, duduk tasyahud awal. Ini semuanya bacaan ya, kecuali yang nomor 8. Ini wajib sholat. Kapan rukun sama wajib ini dijaga, maka sholatnya sah menurut semua mazhab. Sholatnya paling sempurna. Ini mazhab, kekhususan mazhab Hambali. Dia lebih hati-hati dan mencakup semua mazhab. Kita ulang yang 8 tadi, karena nampaknya kurang puas ketika wajib sholat. 1, takbir intiqal. 2, subhana rabbiyal azim. 3, sami Allahu liman hamida. 4, rabbana walakal hamd. 5, subhana rabbiyal a'la. 6, rabbil firli. 7, tasyahud awal. 8, duduknya dibalik nggak apa-apa, duduk tasyahud awal lalu bacaan tasyahud awal. Makanya rukun wajib sholat. Kembali kepada penulis, lalu duduk untuk baca tasyahud awal. 2, penulis menyebutkan 2 perkara yang merupakan wajib sholat versinya Hanabila, yaitu apa? Duduk tasyahud awal dan bacaannya. Baik, ulama khilaf pendapat tentang masalah ini. Adapun penulis karena mazhabnya Hanabila mengikuti pendapat Hanabila, hukumnya wajib. Sekarang kita butuh pendapat dari ulama yang lainnya. Ulama yang lainnya ya, mereka mengatakan mereka juga khilaf pendapat dalam masalah ini. Mereka juga khilaf pendapat dalam masalah ini, tasyahud awal dan bacaannya. Menurut Hanabilah dan Hanafiyah itu wajib sholat. Wajib sholat. Ini dipilih oleh Ibnu Utsaimin. Dan bin Baz. Ulama yang lainnya mengatakan dia sunnah. Ini seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berpandangan sunnah. Berpandangan sunnah. Tapi jika ditinggalkan, maka dia makruh. Makruh itu yakni makruh tanzih ya, makruh yang mendekati keharuman. Sebagian ulama itu memandang makruh tanzih. Baik, kita coba ke ulama Syafi'iyah. Mereka punya istilah sunnah hay'ah. Ya, ini sunnah yang berkaitan dengan kondisi, lawan dari sunnah bacaan. Sunnah hay'ah. Sunnah hay'ah adalah sunnah yang sangat ditekankan sekali dikerjakan, yaitu tasyahud awal serta kunut subuh. Ini pendapat siapa? Syafi'i. Maka kalau lupa dari kunut, lupa dari tasyahud awal, maka sujud sahwi. Meskipun sunnah, tapi sunnah yang ditekankan sekali dengan ungkapan hay'at. Sunnah hay'at ini istilah Syafi'i. Imam Malik berpandangan kunut subuh sunnah, tapi Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bid'ah. Ulama khilaf pendapat dalam masalah ini. An-Nawawi menguatkan kunut subuh itu sunnah. Adapun pemuka Hanabilah tentu seperti mazhabnya, ya ini mengingkari seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, kemudian Ibnu Qudamah,
Kalau yang seperti Syafi'iyah dan Malikiyah tentu mendukung pendapatnya. Seperti Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhaddits. Kembali kepada duduk tasyahud awal. Ya, pendapat yang lebih kuat adalah wajib, bukan sunnah. Apa alasannya? Karena dalam sebagian riwayat ada lafal perintah. Idza qa'adtum fi kulli raq'ataini faqulu. Apabila kalian duduk pada setiap 2 rakaat maka bacalah. Ini perintah ataukah berita? Perintah. Asal perintah adalah wajib. Ingat kaidah dalam usul fikih. Al aslu fil amri lil wujub. Asal dari perintah adalah wajib. Kalau bilang sunnah harus ada indikasi lain. Sunnah. Tapi ada loh indikasi yang dia menunjukkan sunnah. Mana? Itu hadis di mana seorang sahabat mengamati Nabi sholatnya lupa dari duduk tasyahud awal. Maka setelah sujud langsung bangkit rakaat yang ketiga sebelum salam sujud sahwi. Seandainya dia rukun, apakah cukup dengan ditutup sujud sahwi? Cukup enggak? Enggak cukup. Rukun itu harus dikerjakan. Kalau dia lupa, maka gugur rakaat itu ya dan tambah 1 rakaat. Menunjukkan bahwa dia bukan rukun, ada indikasi sunnah. Cuma Hanabilah mengatakan itu wajib tapi mirip sunnah. Ya, ini kemiripannya adalah ketika lupa dikerjakan sah sholatnya. Syafi'i kan mengatakan sunnah. Tapi kalau lupa sujud sahwi. Hanabilah mengatakan wajib tapi kalau lupa sah sujud. Kira-kira sama ataukah beda jamaah? Seakan-akan sama, cuma beda ungkapan saja. Nah, kembali kepada buku ya. Lalu duduk tasyahud awal. Wasifatuhu dan sifatnya, tata caranya, bacaannya ini dalam buku ya. At-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi s-salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Isinya ada 4 kalimat tentang Allah, tentang Rasulullah, tentang yang sholat, tentang syahadat. Jelas? 4. 1 tentang Allah. At-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibat. Ini lafalnya Ibnu Mas'ud. Dipilih oleh Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal. Lafal yang lain, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah, lafalnya Ibnu Abbas, dipilih oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah. Yang ketiga, at-tahiyyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-thayyibatus sholawatu lillah. Ini lafalnya Umar bin Khattab. Umar itu di mana? Khalifahnya di Madinah. Maka dipilih oleh Imam Madinah. Imam siapa? Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas memilih lafalnya Umar. Apa sebabnya? Karena turun-temurun dari Umar itu, lafal itu. Mereka sepakat manapun dari ini semuanya sah karena sahih. Maka itu masuk kategori tanawwu', ragam bacaan. Pilih manapun dari itu semuanya sama. Mereka hanya khilaf pendapat mana yang lebih utama. Abu Hanifah, Ahmad memilih versinya Ibnu Mas'ud, at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Imam Syafi'i memilih ya lafalnya Ibnu Abbas, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah.
Kemudian Imam Malik bin Anas memilih lafalnya Umar. At-tahiyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-thayyibatu shalawatu lillah. Ini semua tentang Allah ya. At-tahiyatu lillah, segala penghormatan milik Allah. Was-shalawatu wat-thayyibat, segala sholawat. Sholawat maknanya dua. Satu, sholat gerakan yang kita pahami. Kedua, doa. Begitu pula dengan sholawat dan thayyibat. Thayyibat bisa bermakna kebaikan, bisa bermakna yang baik. Yakni Allah hanya menerima amal yang baik. Ikhlas dan ittiba. Ya, ikhlas dan ittiba itu maknanya. Ini kandungan dari tahiyat. Kalimat yang pertama tentang Allah. Tahiyatu lillah wassalawatu wa thayyibat. Berisi apa? Tiga ya. Kalau lafalnya Ibnu Mas'ud tiga, yaitu at-tahiyat, as-salawat, dan at-thayyibat. Kalau lafalnya Ibnu Abbas 4 jamaah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah 4. Menambahkan mubarakat. Makanya dipilih oleh Imam Syafi'i. Kata beliau bahwasanya semakin banyak lafalnya semakin utama. Biasanya orang kampung itu dapatnya yang kedua ini ya. Karena dari leluhur mereka Syafi'iyah. Orang-orang kampung itu Syafi'iyah. Turun temurun ya, kita kan ke Hanabilah semenjak ikut ngaji sunnah. Karena guru-guru kita belajarnya dari ulama Saudi yang mazhabnya Hambali. Itu sebabnya kenapa sebagian kita itu belajarnya ke ulama Hanabilah. Karena silsilah para ustadz kita kebanyakan ke ulama Arab Saudi. Tidak ada masalah ya dalam hal ini. Kalau mana yang lebih utama bagi kita, kalau orang tua kita mengajari sholawat, mengajari tahiyat tertentu, maka lazimkan itu agar orang tua kecipratan pahalanya. Ya, jika orang tua yang mengajari kita tasyahud, maka baca itu agar orang tua dapat tambahan pahala. Lagi pula kan sahih juga riwayatnya Imam Muslim. Karena anak pertama dengan seorang mengatakan semenjak aku ngaji sunnah, aku tinggalkan at-tahiyatul mubarakatus. Ini ucapan orang yang kurang fikih. Ini ucapan orang yang kurang fikih. Ya. Justru kalau itu dari orang tua Anda, lazimkan agar orang tua Anda dapat tambahan pahala. Nah, yang pertama tentang Allah, yang kedua tentang Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan atas Anda wahai Nabi. Begitu pula rahmat Allah dan barokahnya. Ini seperti salam yang kita kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma ditambahi dengan ayuhan nabi. Kalau dibuang ayuhan nabi kan jadi assalamu alaika ya warahmatullahi wabarakatuh. Maka mirip dengan kita ketika ucapkan salam itu. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyuruh kita untuk mengucapkan salam kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang beriman, bersolawatlah kepada Nabi serta ucapkanlah salam kepada beliau. Kata ahli ilmu, yakni ketika tasyahud itu. Kalimat yang kedua, salam untuk Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Baik. Lafal tasyahud itu diriwayatkan oleh sejumlah sahabat Nabi. Seperti Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abu Musa, Aisyah dan lain-lain. Ya. Dengan lafal assalamu alayka ayyuhan nabi. Maka jumhur ulama terutama dari mazahib al-arba'ah, mereka mengutamakan lafal seperti pada hadis.
Assalamu alayka ayuhan nabi. Ini pula yang dipilih oleh oleh Ibnu Utsaimin, dipilih oleh bin Baz, dipilih oleh Dewan Fatwa Arab Saudi, Lajnah Daimah. Tetap seperti asal. Assalamu alayka ayuhan nabi. Jelas? Pendapat jumhur ya. Dan saya ketika baca kitab mazhab itu mereka tidak menyinggung assalamu ala nabi diganti dengan ghaib. Tapi seperti apa adanya, yakni mukhatab, mengajak dialog. Keselamatan atas Anda wahai nabi. Ini kata Ibnu Utsaimin, yakni seakan-akan karena kita khusyuknya, menjiwainya, Nabi Muhammad hadir. Seakan-akan. Baik. Ini pendapat jumhur. Pendapat yang kedua, yang utama diganti. Assalamu ala nabi. Ya, keselamatan atas nabi. Kan aslinya kan mukhatab, mengajak bicara. Keselamatan atas Anda wahai nabi diganti keselamatan atas nabi. Ya. Ini dipilih oleh Albani dalam kitabnya Sifat Salat Nabi. Dan nampaknya Ibnu Hajar condong kepada pendapat ini. Baik. Kita sebelum kenal sunnah biasanya assalamualaikum ya Nabi. Betul? Ketika sudah kenal sunnah kadang di-upgrade menjadi assalamualaikum Nabi. Ada masalah. Yang masalah kalau menganggap nggak sah sholat yang assalamu alaika. Padahal itu dipilih oleh ulama kita, oleh Ibnu Utsaimin, oleh bin Baz, bahkan Dewan Fatwa Arab Saudi memilihnya. Sekarang kita ingin tahu apa hujahnya diganti dengan ghaib. Assalamu ala nabi. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari menjelaskan. Ibnu Mas'ud, lafal hadisnya adalah assalamu alaika ala nabi. Pakai lafal mukhatabah, mengajak dialog. Tapi dalam sebagian riwayat yang sahih seperti dalam Musnad Abu Ya'la Abu Awana, As-Sirat, Az-Zawjaki, Az-Zawzaki, ya, itu ada tambahan wa huwa baina dhahranaina. Itu terjadi ketika beliau masih hidup di tengah kami. Falamma qubid, ketika beliau telah wafat, kami mengganti assalamu ala nabi, keselamatan atas kami. Keselamatan atas nabi, dari dialog kepada goib. Sekarang berikutnya berkata Ibnu Hajar, ada pula riwayat yang menguatkan ini. Dalam Musannaf Abdul Razak disebutkan dari Ibnu Jurayj orang Siqah, dari Atha orang Siqah, dia mengatakan Atha ini seorang tabi'in, muridnya Ibnu Abbas. Inna sahabah kanu yaqulun wan nabiyyu hayyun assalamu alayka ayuhan nabi. Para sahabat dari beliau gebiar uyah. Apa itu? Yakni mengeneralkan. Sahabat dahulu membaca ketika Nabi masih hidup, assalamu alayka ayuhan nabi, keselamatan atas Anda wahai nabi. Falamma mat qulna, ketika beliau telah wafat kami membaca assalamu alan nabi, keselamatan atas. Berarti ini perbuatan siapa? Sahabat menurut penuturan Atha. Entah Atha bin Yasar atau Atha bin Abi Rabah, kan Atha ada dua. Atha bin Abi Rabah atau Atha bin Yasar. Keduanya thiqah, terpercaya dalam periwayatan. Kemudian berkata Syalbani, ada pula pendukung dalam Musnad Abu Awana dengan sanad yang sahih bahwa Aisyah mengajari orang-orang dengan assalamu ala nabi, dan assalamu alaika ya nabi. Sekarang apa uzurnya jumhur kok tetap berpandangan tetap assalamu alaika ya nabi? Kata mereka itu ijtihadnya Ibnu Mas'ud, pendapat pribadi Ibnu Mas'ud. Itu uzur mereka.
sehingga tetap pada pendapat jumhur, yaitu tetap assalamu alaika ya Nabi. Tapi anak pribadi ketika merenungkan nampaknya assalamu ala Nabi. Bagi anak ya, anak guna ganti ya. Dulu awal kali sholat assalamu alaika ya Nabi. Ya, ketika ketemu sifat sholat Nabi Syalbani, upgrade assalamu ala Nabi. Ketika membaca berbagai pendapat, apalagi ada pendapat Ibnu Utsaimin, bin Bas, Lajnah Daimah, ya tetap assalamu alaika, maka ganti lagi assalamu alaika. Bacaan lagi pendapat Syalbani, ganti lagi assalamu ala Nabi. Saya berpindah-pindah dari satu kepada lainnya sesuai dengan yang saya ketahui. Tidak ada masalah, karena kita beramal sesuai dengan apa yang kita ketahui sampai kepada. Kalau jenengan, ya terserah jenengan ya. Mau ikut yang assalamu alaika ayuhan nabi, ya monggo. Assalamu ala nabi, monggo. Biasanya orang tua kalau mengupgrade itu susah. Maka baca apa yang mudah. Baca apa yang mudah. Jangan suka mengupgrade kalau kalau belum pasti kevalidatannya, keabsahannya. Yang kedua, ya dipastikan dulu kita fasih, baru dipraktekkan. Jangan ketika sholat nanti ragu-ragu, ini yang mana ya? Ragu-ragu, jangan ya. Kesimpulannya, dua bacaan ini boleh, manapun yang jenengan baca sah. Cuma mereka selisih pendapat mana yang lebih utama, assalamu alaika ya Nabi atau assalamu alan Nabi. Tambahan faedah, bacanya Nabi itu pendek ya, K juga pendek. Assalamu alaika K-nya pendek. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi pendek. Nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Karena sebagian orang hafalannya itu di akhir kata dipanjangkan, itu enggak benar. Meskipun nggak merubah makna, nggak sampai dosa, cuma itu mengurangi pahala karena tidak fasih. Dimana akhir-akhir kata dia panjangkan padahal pendek. Contoh. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini nggak fasih. Maka dibaca lagi teksnya dan diperbaiki. Ini sholat yang kita kerjakan tiap hari harus dibuat semaksimal mungkin, karena sholat itu ibadah kita terbaik kepada Allah. Ya ayyuhan nas, i'lamu inna khaira a'malikumus shalah. Wahai manusia, ketahuilah amal terbaik kalian adalah sholat. Sebelum yang lainnya, puasa, bahkan haji, umroh, nafkah, paling utama sholat. Maka pastikan kita berupaya baik mungkin dalam membaca bacaan masih ada waktu, kita belum yang lainnya ya, tentang berikutnya assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin serta tasyahud asyhadu alla ilaha illallah. Barangkali ada pertanyaan seperti itu. Oke, silakan. Nah, tasyahud awal mereka sepakat bacaannya sampai syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Atau versi lainnya anna Muhammadar Rasulullah. Boleh ya? Abduhu wa rasuluh, Rasulullah, boleh semuanya. Boleh. Mana yang paling mudah pun.
sepakat ini sampai sini tok bacaan tasyahud awal. Lalu mereka berselisih pendapat apakah disunnahkan sholawat setelah baca itu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Jumhur mengatakan la yusra, la yusan, tidak dianjurkan, tidak disyariatkan. Ini pendapatnya jumhur. Pendapat siapa? Mayoritas ulama dari Hanafi, Maliki, Hambali. Tersisa Syafi'i yang menganjurkannya. Berkata An-Nawawi, dalam mazhab kami yang dianjurkan hanya sholawat tok, yaitu Allahumma sholli ala Muhammad titik. Itu dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan sunnah, itu pun dibatasi pada ala Muhammad agar enggak sama dengan tasyahud akhir. Ada perbedaannya. Bagaimana tasyahud awal itu sunnah bagi mereka, tasyahud akhir itu wajib atau rukun. Ada pula pendapat yang lain, yaitu dianjurkan sholawat dan sempurna Ibrahimiyah. Ini pendapatnya Syekh bin Baz rahimahullah dalam kitab beliau Syurutus Shalah. Beliau punya kitab kecil namanya Syurutus Shalah wa arkanuha wa wajibatuha. Syarat sholat, rukunnya dan wajibnya. Ini dihafal di Masjid Nabawi dalam program Hifdzul Mutun Al-Ilmiyah, bawah pengawasan Dr. Abdul Muhsin Al-Qasim. Ya. Maka jika ada imam yang panjang, berarti mengikuti pendapat Syekh bin Baz, ada masalah. Ada masalah. Ya, yang imamnya itu langsung pendek berdiri, berarti ikut pendapatnya jumhur. Ya, nggak ada masalah. Ada masalah ya, semuanya ada hujahnya. Dan mereka sepakat bahwasanya duduk tasyahud awal hanya sampai syahadat. Sholawatnya sunnah, jelas? Nah, ada. Nah, takbir intiqal apakah boleh dipanjangkan atau tidak boleh? Gitu ya? Allahu Akbar gitu. Hmm. Hmm. Nah, ya berarti kan pertanyaan sederhananya takbir intiqal itu apakah harus dipanjangkan ketika berdiri ataukah tidak? Gitu kan? Kalaupun boleh dianjurkan apa tidak? Gitu kan? Baik. Ulama khilaf pendapat dalam masalah ini. Asal dari bacaan takbir adalah tegas. Allahu Akbar. Kenapa? Karena lafzul jalalah itu matnya bukan mat wajib, bukan mat lazim, tapi mat tabi'i, 2 harokat. Allahu Akbar yang fasih itu asal dari mat tabi'i 2 harokat, harokatain, bukan mat lazim 6, bukan mat wajib 5, bukan mat jaiz 4, tapi mat tabi'i 2 harokat. Ini yang dipilih oleh Ibnu Hajar, dan beliau mengatakan yang memanjangkannya enggak benar. Baik, berikutnya berkata An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Majmu' atau Syarah Sahih Muslim, boleh. Karena posisinya sedang berdiri dan itu durasinya lama. Khawatir orang nanti enggak kedengaran. Maka boleh dipanjangkan. Allahu Akbar. Pertanyaan, mengganti arti apa enggak? Merubah apa enggak? Enggak merubah. Enggak merubah arti. Merubah arti itu kalau panjangnya di awal atau di akhir. Allahu Akbar. Batal sholatnya. Karena artinya, apakah Allah besar? Batal sholatnya. Atau dipanjangkan di awal. Allahu Akbar.
batal sholatnya versi Hanabilah karena merubah arti. Karena akbar artinya benda yang dipukul seperti beduk, bukan maha besar. Kemudian intiqal artinya perpindahan. Kapan takbir dibaca? Ketika bergerak, maka sudah mencukupi, meskipun habisnya sebelum berdiri sempurna. Takbir intiqal itu durasinya dari sesaat ketika bergerak sampai sesaat sebelum di posisi berikutnya, maka telah membaca pada tempatnya. Kapan orang membaca di waktu itu, maka ia membaca pada tempatnya. Demikian penjelasannya. Jelas? Gimana? Menurut Ibnu Hajar dianjurkan pendek. Menurut An-Nawawi boleh panjang. Kalau saya siapa? Ya, saya siapa? Nah, jelas ya? Silakan yang lain. Silakan jemaah. Masih ada waktu, silakan. Oke. Ketika imamnya panjang, kita habis selesai syahadat, apa yang kita lakukan? Itu ya, baiknya baca sholawat. Mengikuti pendapat Syekh bin Baz, biar nambah pahala. Mengulangi bacaan saya belum pernah baca. Belum pernah baca pendapat ini. Pendapat yang lebih tepat adalah membaca yang sunnah menurut sebagian ulama, yaitu An-Nawawi atau Syafi'iyah menyunahkan sholawat pada tasyahud awal cuma sampai Allahumma sholli ala Muhammad. Ada Syekh bin Baz mengatakan disunahkan lengkap Ibrahimiyah sampai selesai. Terus apa bedanya dengan tasyahud akhir? Kata Syekh bin Baz rahimahullah, bedanya pada doa. Pada doa. Kalau tasyahud awal tanpa doa, akhir dengan doa, tetap ada perbedaan. Versinya Syekh bin Baz rahimahullah. Nah, demikian. Oke. Nah, sekarang lupa dari tasyahud awal, terus ingat ketika berdiri. Ya, ketika sudah berpindah gerakan. Apa yang harus kita lakukan? Saya belum baca semua mazhab, cuma saya membaca mazhab Hambali. Mereka mengatakan jika sudah berpindah gerakan boleh duduk. Boleh duduk. Kata boleh berarti wajib enggak? Enggak wajib. Boleh duduk. Ketika masih apa? Ketika masih pergerakan. Allah. Ingat ya. Duduk lagi boleh. Oke. Kalau sudah tegak berdiri makruh. Makruh baca apa? Makruh kembali. Jelas? Kalau sudah membaca Al-Fatihah haram kembali. Saya ulang, ini versinya Hanabilah atau mungkin bukan Hanabilah ya, tapi sebagian Hanabilah karena ana hanya membaca kitabnya Minyatus Sajid ya, syarah dari Bidayatul Abid karya Al-Ba'li, yakni kalau ingatnya itu ketika bergerak maka boleh duduk, tidak wajib. Kalau sudah berdiri tegak makruh, boleh tapi makruh.
Kalau sudah membaca Al-Fatihah maka haram. Kenapa haram? Karena rukun sholat harus urut, nggak boleh mundur. Harus urut, tidak boleh mundur. Ya. Maka kalau kita perhatikan dari sini, orang yang lupa dimanapun dia ingat, kalau dia tetap berdiri nggak salah. Jelas? Saya ulang ya. Lupa dari tasyahud awal dan ia ingatnya kapanpun, entah ketika bergerak, ketika berdiri, maka dia kalau nggak duduk nggak disalahkan sah sholatnya. Jelas? Sah sholatnya, nggak ada masalah. Sekarang imam. Kalau imam memperhatikan jamaah ya, jamaah bilang subhanallah, maka dia duduk. Kalau nggak dia duduk, dia akan dikomentari oleh jamaahnya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Duduk, ya duduk. Tapi jika sudah sempurna berdiri, maka yang baik jamaah jangan maksa duduk. Khawatir sudah membaca Al-Fatihah, nanti malah batal sholatnya, karena berarti tidak urut. Karena rukun sholat yang ke-14 adalah tertib, yaitu urut bainal arkan, di antara rukun. Di antara rukun. Ya, demikian penjelasannya. Allahu a'lam. Kita tambah sedikit ya pertanyaan. Kalau sholat sunnah terdengar iqamah harus berhenti. Pertanyaannya, iqamahnya masjid atau iqamah sholatnya orang-orang yang sholat kemudian juga wajib berhenti? Umpamanya wanita di rumah nggak ke masjid, apakah ketika mendengar iqamat langsung batalin sholat sunnah? Jawabannya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza uqimatis shalah fala sholata illal maktubah." Apabila telah iqamat sholat, maka tidak boleh ada sholat kecuali sholat fardu. Ini hadisnya. Maksud hadis ini adalah orang yang mendengar di dalam masjid yang akan jamaah, bukan orang di rumah. Karena sebabnya apa? Sebabnya agar tidak ada tandingan sholat, agar imam tidak ditandingi. Karena imam itu harus satu, nggak boleh ditandingi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada orang tetap sholat sunnah ketika sudah iqamah. Bulan, apakah sholat subuh 2 rakaat? Apakah sholat subuh itu 2 kali? Jadi menegurnya. Tambahan faedah, jika seseorang mendengarnya sudah rakaat terakhir kedua, maka dianjurkan dia tidak memutus sholatnya, tapi mempercepatnya agar mendapati berdirinya imam. Ini pendapatnya Ibnu Utsaimin rahimahullah. Jika seseorang sudah sholat ke rakaat yang kedua, ya, apalagi sudah ruku, maka jangan batalin, teruskan sampai salam dan percepat. Cara percepat adalah baca bacaan minimalis. Kalau sujud sekali aja, subhana rabbiyal a'la, duduk rabbing firli, sujud subhana rabbiyal a'la, duduk tasyahud sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, assalamualaikum warahmatullahi, selesai. Salam sekali itu yang wajib, yang kedua sunnah. Langsung bergabung dengan imam agar kita tetap dapat pahala sholat sunnah yang sempurna. Pertanyaan, kalau orang memutus sholatnya dari sunnah ketika mendengar azan, apakah nggak berpahala? Jawabannya berpahala. Pahala dari mana? Satu, dia sholat, maka dia mendapatkan pahala sholat sempurna karena ia memutusnya karena ada udzur. Yang kedua, dia dapat pahala tambahan berupa mengikuti perintah Nabi. Tidak boleh sholat ketika ada iqamat sholat fardu, ketika mengikuti Nabi, itu juga berpahala. Itu juga berpahala. Yang nggak berpahala itu adalah
orang yang ngeyel meneruskan sholat sementara ia baru takbir ihram, nanti masih panjang jalannya. Ya, ini menyelisihi sunnah, khawatir pahalanya tidak dapat meskipun dia sempurna sholatnya. Allahu a'lam. Nah, nah, ya. Nah, nah, ketika masih 1 menit atau 1,5 menit, apa yang kita lakukan? Bebas. Mau berdiri silakan, ya, atau berdoa. Berdoa pun nggak mesti angkat tangan ya. Umat kami juga berdoa, Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dikisahkan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal ketika menunggu iqamat, beliau istighfar. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kalau sholat pun juga bisa. Saya bisa sholat 1 rakaat, 1 menit 2 rakaat saya bisa. Ya, saya bisa sholat 1 menit 2 rakaat, minimalis bisa. Kita tahu mana yang rukun, mana yang wajib, kerjakan. Sunnahnya tinggalkan, bisa. Syaratnya apa? Ngerti mana yang bacaan rukun dan wajib serta meninggalkan yang sunnah. Jelas? Nah, Allahu a'lam. Baik, kita akhiri ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.